426, jelajahi selanjutnya. Di pagi hari, hal pertama yang dilakukan Ningsi setelah dia bangun adalah pergi ke Glory World Entertainment untuk melaporkan kabar baik tentang keputusan naskah kepada Ling Zizi. Secara sangat kebetulan, Ling Zizi juga memiliki kabar baik. Waktu penggajian. Gaji keluar begitu cepat, Ningsi berkata, terkejut. Karena aliran langsung permainan kamu dan Jiang Muye berjalan sangat baik tadi malam, perusahaan game sangat puas dan mengajukan tanggal pembayaran, Ling Zizi menjelaskan. Ningsi berseru, sangat gembira, itu luar biasa. Di sana dan kemudian, dia memutuskan untuk tidak memukul Jiang Muye lagi. Seharusnya sudah diblokir, periksa akunmu nanti, kata Ling Zizi. Baik, Ningsi menjawab ketika dia menerima pesan baru. Secara kebetulan, itu adalah pesan dari bank tentang transfer gaji. Sis Zizi, aku sudah menerimanya. Ling Zizi tertawa, luar biasa, ini hal bagus kamu tidak punya pekerjaan hari ini. Kamu harus keluar dan santai. Leng Manyun dulu terlalu keren untuk kebaikannya sendiri. Terutama setelah dia menjadi terkenal, dia sangat tertekan sehingga tidak ada yang bisa menyurutkan minat maupun gairahnya. Ketika dia melihat sikap energi Ningsi, Ling Zizi, yang lelah berada di lingkaran hiburan selama bertahun-tahun, tiba-tiba mulai tergerak. Ningsi mengangguk, terima kasih, Sis Zizi. Terima kasih kepada perusahaan. Setelah dia pergi, Ningsi kembali ke apartemen terlebih dahulu. Hal pertama yang dia lakukan adalah menggali 2 nomor rekening bank, dan memasukkan $100.000 ke satu, dan $50.000 ke yang lain. Sangat cepat, telepon berdering. Ningsi dengan senang mengambilnya, halo, Direktur Tao. Apakah Anda baik-baik saja? Seorang wanita senior menjawab dari ujung yang lain, aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja, kita semua baik-baik saja di sini. Nona Ningsi, apakah Anda menyimpan uang di panti asuhan lagi? Ningsi mengangguk, ya, saya mendapat gaji saya. Suara di ujung telepon yang lain cemas, tapi kali ini terlalu banyak. $100.000. Aku tahu kamu mencintai anak-anak, tetapi kamu juga perlu menabung untuk dirimu sendiri. Jangan khawatir, Direktur, aku masih punya banyak hal denganku. Aku tidak menyumbangkan semuanya. Gunakan saja, ini akan menjadi musim dingin segera. Belilah beberapa pakaian dan selimut katun untuk anak-anak. Hai, kalau begitu aku akan menerimanya. Aku berterima kasih atas nama anak-anak. Kamu harus menjaga dirimu juga. Jangan bekerja terlalu keras dan terlalu lelah sekarang. Aku tahu, terima kasih, Direktur. Hati Ningsi terasa hangat setelah dia menutup telepon. Dia sudah mulai menyumbang ke panti asuhan ini sejak 5 tahun yang lalu. Sayang sekali dia tidak memiliki banyak tabungan sebelumnya, tetapi sekarang dia akhirnya bisa berkontribusi lebih banyak. $50.000 lainnya disimpan di rekening orang tua asuhnya. Dia masih merasa bersalah bahwa dia tidak kembali ke rumah selama bertahun-tahun. Dia tidak menyimpan lebih banyak karena dia tahu bahwa mereka pasti tidak akan menerima terlalu banyak. Dia menghitung bahwa dia memiliki setengah dari biaya juru bicaranya yang tersisa, yaitu $150.000, hanya cukup untuk penjelajahannya. Dari sudut pandang manajemen keuangannya, dia selalu memprioritaskan memberi kembali daripada menabung. Biasanya, ketika uang masuk ke tangannya, dia akan menggunakannya dengan sangat cepat, hanya menyisakan sebagian untuk makanan. Dia secara tidak sengaja melihat kalender dan memperhatikan bahwa itu akan menjadi ulang tahun kakek segera. Sudahlah, dia harus membeli hadiah ulang tahun pertama dan bersabar untuk sedikit lebih lama. Keluarga Ning ternyata kaya dan meskipun lelaki tua itu tidak terlalu dekat dengan cucunya seperti kakek lainnya, dia masih sangat peduli padanya. Ning Yaohua dan Zhuang Lingyu merasa malu dengan kurangnya etiket dan mereka menyalahkan dan membencinya. Hanya kakek tuanya yang secara pribadi akan memperbaiki kesalahannya satu persatu. Meskipun dia keras, dia memiliki kepentingan terbaiknya di hati. Setelah dia meninggalkan rumah, kakeknya mencoba menasihatinya untuk pulang dalam jumlah banyak, tetapi sayangnya, dia tidak bisa mematuhi keinginan lelaki tua itu. 427, hadiah tidak semua tentang harga. Di pusat perbelanjaan tersibuk di Imperial. Setelah melihat sekeliling,
dia memutuskan untuk mendapatkan beberapa ornamen batu giok pada akhirnya. Lelaki tua itu seorang penganut agama Buddha dan menyukai batu giok, jadi hanya pantas untuk memberinya gelang yang terbuat dari manik-manik batu giok. Sebagai penggemar iblis terbesar, dan karena kepercayaannya terhadap bos, Ningxi bahkan tidak melihat-lihat toko lain dan langsung menuju ke Jade Treasury. Saat Ningxi masuk, seorang pria yang agak gemuk dengan rompi sekolah tua dan mata kecil muncul untuk menyambutnya dengan hangat. "Hai, wanita cantik, apa yang Anda cari?" Ningxi mengenakan pakaian kasual hari ini, jenis yang tidak ada yang benar-benar memperhatikan. Hanya dengan melihat lebih dekat orang-orang mungkin tertarik pada wajahnya yang imut. Sementara pemiliknya tidak tahu siapa dia, pengalaman mengatakan kepadanya bahwa dia adalah selebritas, dan tidak ada salahnya dia terlihat cukup kaya. Bahkan jika dia tidak setenar itu, dia mungkin akan membeli sesuatu yang mahal, jadi dia melayaninya secara pribadi. Ningxi melihat melalui koleksi ornamen batu giok yang dipajang, dan berkata, sedikit bingung, kakek saya merayakan ulang tahunnya yang ke-70 dan saya ingin membelikannya gelang dengan manik-manik batu giok. Apakah Anda punya rekomendasi? Ya tentu saja. Pemiliknya dengan cepat membuka rak dan dengan hati-hati mengeluarkan beberapa gelang, sungguh waktu yang tepat untuk Anda di sini sekarang. Kami baru saja menerima setumpuk barang terbaru. Lihatlah warna-warnanya, mereka semua kualitas terbaik. Mereka pasti akan membuat Anda masuk ke buku bagus siapapun jika Anda memberikannya sebagai hadiah. Ningxi tidak benar-benar tahu banyak tentang ornamen batu giok, tetapi menurut pemilik toko, harganya cukup mahal, jadi dia bertanya dengan ragu, berapa harganya masing-masing. Harganya tidak persis tetap tetapi harganya sekitar 1 hingga 2 juta dolar. Tentu saja, mereka lebih baik, jadi jika kamu tidak suka ini, aku akan menunjukkan beberapa yang lain. Mata sang pemilik bersinar gembira. Melihat bahwa pemilik terus merekomendasikan ornamen batu gioknya yang mahal, Ningxi tersenyum canggung padanya. Apakah dia terlihat kaya? Tidak apa-apa, kamu punya sesuatu yang lebih murah. Ningxi menginterupsi deretan rekomendasi pemilik. Lebih murah. Pemiliknya berhenti sebentar dan menilai Ningxi. Dia kemudian menyimpan semua gelang itu, tetapi masih menjawabnya dengan senyum di wajahnya, tentu, kami memiliki sesuatu yang lebih murah. Lihatlah di sini, warnanya sedikit kurang bagus, tetapi mereka cukup bagus dan harganya wajar juga. Hanya sekitar 7 hingga 800 ribu dolar. Saya bahkan akan memberikan diskon sehingga Anda bisa mendapatkannya dengan harga 600 ribu. Ningxi menjepit area di antara alisnya dan langsung ke titik, sesuatu yang lebih murah. Apakah Anda memiliki sesuatu dalam kisaran 150 ribu dolar? 150 ribu dolar. Senyum pemiliknya runtuh setelah mendengar itu dan bahkan nadanya berubah. Wanita cantik, sementara 150 ribu mungkin terlihat sangat banyak bagimu. Paling-paling, kamu hanya bisa membodohi orang-orang yang tidak terlalu berpengalaman dengan ornamen batu giok. Jumlah yang sangat kecil uang tidak bisa memberi Anda sesuatu yang baik. Plus, Anda membeli hadiah untuk seorang penatua, jadi Anda harus berinvestasi lebih banyak, terutama untuk hal-hal seperti gelang batu giok. Itu bukan sesuatu yang harus Anda ambil jalan pintas. Ningxi tersenyum, kamu benar, tetapi hadiah itu lebih tentang usaha dan maknanya, bukan harga, aku memberikan yang terbaik, yang berarti aku telah menaruh sepenuh hati dalam hadiah ini. Pemiliknya tertawa sinis, tetapi tentu saja, dia menyembunyikan cemoohannya di belakang tangan agar tidak membuatnya terlalu jelas. Dia menutup rak dan berkata, kalau begitu, kamu bisa memilih dari daerah ini. Barang-barang di baris ini di sini semuanya di bawah 150 ribu dolar. Baris di sana lebih murah, jika 428, Bos Wanita Lu Corporation. Hehe, jika kamu menginginkan sesuatu yang lebih murah, aku sarankan kamu pergi ke tempat lain. Kami di Jade Treasury tidak berurusan dengan barang-barang berkualitas rendah. Pemilik berjalan pergi setelah menyelesaikan kalimatnya. 150 ribu dolar mungkin menjadi masalah besar bagi orang lain, tapi ini lelucon. Dia adalah pemilik Jade Treasury, di mana banyak orang kaya sering datang dan dia biasanya bisa menutup transaksi hingga beberapa juta, jadi kesepakatan 150 ribu tidak sepadan dengan waktu dan layanan pribadinya. Toko-toko seperti ini biasanya mengudara,
Tapi untungnya Ningxi sudah siap menghadapi situasi seperti itu. Dia tidak terlalu peduli dan hanya fokus memilih gelang. Jade Treasury memberikan jaminan kualitas kepada orang-orang, sehingga meskipun murah, itu masih akan menjadi produk yang lebih baik dibandingkan dengan membeli dari toko lain. Tiba-tiba, sebuah suara yang familiar terdengar, "Cih, benar-benar bercanda. Akui saja bahwa Anda terlalu miskin untuk membelinya. Tidak perlu kata-kata berbunga-bunga. Anda pikir pemiliknya bodoh." Ningxi melihat ke atas dan mengerutkan kening. Dunia yang sangat kecil. Orang yang baru saja berbicara adalah Liang Bikin dengan pakaian channelnya, dan di sampingnya adalah Su Yimo dengan pakaian panjang. Seperti biasa, ada beberapa gadis di belakang mereka, semua artis berusaha untuk mendapatkan sisi baiknya. "Yo, Dewi Su, apa yang membawamu ke sini hari ini? Aku bertanya-tanya mengapa burung-burung terus bernyanyi di balkonku hari ini. Aku tidak menyangka mereka akan merayakan kedatanganmu." Pemilik mata kecil itu dengan cepat mendatangi mereka dengan serangkaian sanjungan. Bukan hanya karena popularitas Su Yimo, tetapi yang lebih penting, dia memiliki potensi paling besar untuk menjadi bos wanita di Lu Corporation. Bagaimana dia bisa melakukan kesalahan? Ini terutama ketika sebuah rumor beredar baru-baru ini tentang bagaimana Lu Tingqiao benar-benar menyukai Su Yimo, dan bahkan membawanya ke kantornya secara langsung. Ini pasti tidak jauh dari kebenaran. Atau begitulah menurut pemiliknya. "Dewi Su, tolong masuk ke dalam. Xiao Yu, cepat bawa barang-barang terbaik dari belakang. Xiao Cui, pergi dan siapkan teh, dan gunakan daun teh Tai Guan Yin yang bagus yang kubawa kembali hari itu." Pemilik memerintahkan mereka. Semua pekerja sibuk dan mencoba berbicara dengan Su Yimo. Tentu saja, semua orang ingin berada di buku bagus bos wanita masa depan mereka. Tidak peduli seberapa keren Su Yimo, dia tersenyum pada taktik pemiliknya untuk mentega padanya, "Kamu tidak harus melakukan banyak hal untukku, aku hanya melihat-lihat." Pemiliknya dengan cepat menjawab, "Mes Su, itu kehormatan saya untuk dapat melayani Anda, itu benar-benar tidak banyak." Liang Bikin dengan penuh kemenangan memandang Ningxi yang kesepian yang tidak dilayani siapapun, dan dia menyeringai pada pemilik, "Bos, Anda pasti telah menyabuni banyak madu di mulut Anda, betapa manis kata-kata Anda." "Mes Liang, semua yang saya katakan berasal dari hati saya." Ketika dia berbicara, dia membawa barang-barang yang diambil oleh pekerja itu dan dengan hati-hati memperlihatkannya di depan Su Yimo. Su Yimo dengan santai mengambil gelang giok yang mempesona. "Item baru. Aku tidak ingat melihat ini terakhir kali aku datang ke sini. Anda memiliki mata yang tajam, Nona." "Su, memang, setumpuk barang baru saja tiba, dan semuanya adalah kualitas terbaik. Tentu saja, mereka masih tidak layak dengan identitas Anda. Tetapi jika Anda tidak keberatan, cukup pilih beberapa." Pemilik itu menggosok tangannya untuk mengantisipasi masa depannya yang cerah di depannya. 429, miskin namun mencoba bertindak besar. Liang Bikin mengusap jari-jarinya di perhiasan batu giok dengan penuh semangat. "Sepupu, hiasan batu giok ini terlihat sangat hebat. Tidak heran kamu sangat menyukainya. Hanya batu giok yang dapat menandingi aura luar biasamu." Dia benar, emas dan perak terlalu norak. Para artis lain setuju, dan mereka mengalihkan fokus mereka ke ornamen batu giok bermutu tinggi yang diletakkan di depan Su Yimo. Salah satu dari mereka mengeluh, "Bos, Anda belum pernah menunjukkan barang-barang ini kepada kami sebelumnya ketika kami di sini." "Bos, betapa biasnya kamu. Kamu tidak bisa menyalahkannya. Lagi pula, giok yang baik hanya layak untuk orang yang cantik. Hanya Yimo yang bisa berpasangan dengan giok ini, jadi jangan mempermalukan diri kita di sini." Mendengarkan semua sanjungan, Su Yimo tersenyum bangga. Dia sepertinya menyukai gelang giok dan bermain dengannya. Tiba-tiba, Liang Bikin memikirkan sesuatu dan dia menatap Ningxi, lalu menghampiri pemiliknya, "Bos, kamu tidak menangani dengan baik di sini, kan?" Pemilik toko gelisah, apa itu? Apakah ada sesuatu yang saya lakukan salah? Tolong beritahu saya, Mes Liang. Saya akan segera mengatasinya." Liang Bikin menatap lurus ke arah Ningxi, "Ini bukan tentang layanan Anda. Bahkan, Anda melayani kami dengan sangat baik sehingga semua orang ada di sekitar sini, dan tidak ada yang melihat keluar untuk toko.
Siapa yang tahu jika beberapa orang miskin akan mengambil kesempatan ini untuk mencuri batu giok Anda, maka Anda mungkin menderita kerugian besar. Pemilik secara naluriah memandang Ningxi setelah mendengar ini. Selain dari gerombolan Suyimo di toko, hanya ada Ningxi yang masih memilih gelang manik-manik gioknya. Pada awalnya, dia berpikir bahwa wanita ini dapat membantunya menutup masalah besar, tetapi siapa tahu dia sangat pelit. Pemiliknya mengangguk dengan serius, Mes Liang, Anda benar. Dia kemudian memerintahkan pekerjanya, Xiao Yu, pergi dan hadiri dia. Hah, aku, Xiao Yu menunjuk hidungnya karena terkejut. Ya, kamu, tunggu apa lagi? Pergilah, jika ada yang hilang, itu kepalamu di talenan. Ya, bos, Xiao Yu dengan enggan pergi ke meja di depan Ningxi. Ketika dia melihat Ningxi fokus pada memeriksa gelang, Xiao Yu berusaha menyembunyikan kesabarannya dengan sopan. Nona, Anda sudah mencari beberapa waktu sekarang. Apakah Anda sudah membuat keputusan? Semua orang bersama bos wanita dan hanya dia yang dikirim. Bagaimana mungkin dia tidak sabar? Dia hanya berharap bahwa wanita ini akan segera menyelesaikan pembelian dan pergi. Ningxi dengan hati-hati melihat gelang manik-manik giok di tangannya dan tidak memperhatikan ekspresi pekerja yang tidak sabar, dan dia kemudian bertanya, apakah gelang ini memiliki makna tertentu di baliknya. Ningxi berpikir bahwa ketika dia memberikan ini kepada kakeknya, dia bisa mengatakan sesuatu yang baik untuk pergi bersamanya. Mendengar pertanyaan Ningxi, Liang bikin mengeluarkan tawa yang berlebihan dan sarkastik. Hah? Apa makna yang bisa dimiliki batu giok murah? Cukup beli satu saja, dasar orang bodoh, masih berusaha mencari tahu makna ini dan itu. Para artis menggemakan, inilah yang terjadi ketika orang miskin mencoba untuk bertindak besar. Liang bikin melanjutkan, aku benar. Wanita ini sebenarnya mempermalukan dirinya sendiri di depan umum. Tes, aku benar-benar tidak mau mengakui bahwa kita bekerja di perusahaan yang sama. Selera tuan kedua dulu baik. Orang-orang yang dia pekerjakan semuanya adalah kandidat yang hebat, tapi sepertinya dia melewatkan waktu ini. Yang lucu adalah orang-orang membandingkannya dengan Yimo. Wanita ini bahkan tidak layak untuk memegang sepatu untuk Yimo. 430, beberapa anjing menggigit wanita Anda. Pada saat yang sama, di toko yang menjual barang-barang mewah di seberang Jade Treasury. Tuan Mo, apakah kamu masih menginginkan baju ini? Pemilik toko bertanya dengan hati-hati. Pria yang dimintanya tampak tampan, mengenakan pakaian kasual. Dia memiliki satu tangan di saku ketika dia melihat ke atas untuk melihat keributan di toko yang berlawanan. Selain dari beberapa yang saya pilih, dapatkan saya apapun yang menurut Anda cocok. Baiklah, Tuan Mo, saya akan mengambilkan fakturnya sekarang. Haruskah saya mengirimkannya ke alamat Anda seperti biasa? Pemiliknya bertanya dengan gembira. Kirimkan. Mo Lingtian menjawabnya dengan setengah hati dan terus melihat ke Treasury Jade. Dia kemudian mengeluarkan ponselnya untuk melakukan panggilan. Iya nih, jawab ujung telepon yang lain dengan nada dinginnya yang biasa. Hei, Lu Tingqiao, aku dengar kamu pergi ke Philadelphia untuk bekerja. Mengapa kamu pergi ke tempat yang tidak menarik? Mengapa tidak bergabung dengan geng dan bersenang-senang di tepi laut? Sambungan terputus. Orang itu sebenarnya menutup teleponnya. Mengutuk. Mo Lingtian menatap teleponnya dengan tak percaya. Sial, beraninya dia menutup telepon saya. Mo Lingtian menelepon lagi, dan dia mulai memarahi saat garis itu melewati. Persetan, Lu Tingqiao. Apakah benar-benar membutuhkan banyak upaya untuk berbicara dengan saya? Anda langsung menutup telepon pada saya. Mungkin kamu ingin terputus kedua kalinya. Suara di telepon itu mempertanyakan dengan serius. Jika dia terus menyemburkan omong kosong, dia akan benar-benar terputus lagi. Mo Lingtian menggertakkan giginya dan memandangi beberapa wanita yang berseberangan. Dia dengan marah berkata, sialan. Aku berusaha bersikap baik untuk memberitahu kamu bahwa beberapa anjing gila menggigit wanita kamu. Namun, kamu memperlakukan aku dengan cara ini. Hati nurani. Ada jeda sebentar, lalu satu kata diucapkan, siapa? Mo Lingtian dengan bangga mengatakan kepadanya, kamu pikir aku tidak akan tahu jika kamu menyembunyikannya dariku.
Bukankah itu selebriti yang populer? Apa dia dipanggil lagi? Oh benar, Ningsi. Tadi malam, aku tidak sengaja mengklik ke situs streaming panas, dan coba tebak apa yang saya lihat. Saya panik melihat bahwa selebriti streaming permainan langsung dari ruang belajar Anda. Saya katakan, saya. Suara keras Lu Tingqiao mengganggunya, tolong selesaikan secara spesifik. Yo, ini benar-benar dia. Kamu benar-benar mengucapkan 5 kata. Mo Lingtian. Suara itu mengancam dengan menggeram. Mo Lingtian tahu bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Dia menduga bahwa dia mungkin sedang menangani beberapa situasi darurat di ujung yang lain, jadi dia berhenti bermain-main dan berkata, tempat, toko ornamen batu Giokmu Jade Treasury. Orang-orang, kekasih sejati Anda Ningsi, dan pacar Anda yang dikabarkan Suyimo bersama dengannya banyak. Apakah sudah cukup jelas? Perlu lebih spesifik. Panggilan telepon terputus lagi. Mo Lingtian bergumam, sialan. Orang yang tidak tahu berterima kasih. Pemilik toko datang, sambil berseru, Tuan Mo, semua baju sudah dikemas. Mo Lingtian mengangguk tetapi tidak segera pergi. Sebagai gantinya, dia memerintahkan, dapatkan saya kursi sekarang. Ah, kursi, tanya pemilik toko dengan bingung. Apa, cepat. Kamu punya pemandangan yang bagus di sini. Apakah kamu punya keberatan tentang aku duduk di sini untuk menikmati pemandangan? Tidak, aku akan pergi dan mengambilnya untukmu. Sekarang juga, pemilik toko menyeka keringat dari alisnya dan dengan cepat pergi untuk mendapatkan kursi. Orang-orang kaya ini menghabiskan banyak uang, tetapi mereka tentu tidak mudah dilayani. Selanjutnya bab 431, beberapa kata-kata baik di depan CEO Lu.